Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Untuk pertemuan selanjutnya dengan saya, hari ini kita akan membahas tentang obat-obatan premedikasi. Apakah sudah memiliki buku obat-obatan anestesi? Nah, silakan di situ dicari apa saja yang termasuk dengan obat-obat premedikasi atau obat-obatan yang diberikan sebelum dilakukannya induksi atau anestesi itu sendiri. Di sini saya akan membahas satu saja jenis dari obat premedikasi. Selanjutnya nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompok. Nanti saya bagi kelompok. Silahkan dikerjakan tugasnya membuat paper mengenai hal-hal yang terkait dengan farmakologi pada obat-obatan premedikasi seperti obat narkotik, kemudian obat-obatan yang lain, serta obat-obatan untuk mengurangi kecemasan, mual muntah seperti yang sudah ada di RPP. Nanti silahkan dilihat, tugasnya ditunggu. Oke, langsung saja. Pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai apa sih obat premedikasi, kemudian apa tujuan dari premedikasi, selanjutnya definisi obat pengering itu apa, tujuan, contoh efek samping, dan contoh dari obatnya. Baik, langsung saja. Tadi saya menjelaskan dua obat pada contoh obat pengering ini, yaitu sulfas atropin dan skopolamin hidrobromida. Sebelum kita bahas dua obat tersebut, kita ulang kembali atau kita tahu dulu apakah itu obat premedikasi. Jadi premedikasi adalah pemberian obat sebelum induksi anestesi dengan tujuan melancarkan anestesi. Kita tahu sendiri ya, orang atau pasien yang akan dilakukan operasi, pasti dia akan mengalami kecemasan, kemudian ketakutan, bagaimana prosedurnya, kemudian apa nanti yang akan terjadi. Nah, ini harus ditenangkan dulu, harus dibuat rileks, dibuat siap dengan premedikasi. Nah, di premedikasi ini ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, misalnya menenangkan pasien, kemudian melantunkan doa kalau diperlukan untuk ketenangan pasien, dan ada obat-obatan premedikasi sebagai penenang dan melancarkan anestesi sehingga operasi yang akan berjalan nanti bisa lancar tanpa halangan apapun. Nah, obat premedikasi ini yaitu obat-obatan sebelum dilakukan induksi anestesi. Jadi kalau Anda pelajari tentang anestesi, itu ada tahap-tahapannya. Yang pertama premedikasi, kemudian baru memberikan induksi, kemudian tahap akhirnya, tahap maintenance, kemudian tahap akhir atau pasca anestesi. Itu yang harus Anda pelajari, obat-obatan apa yang harus Anda ketahui tentang jalannya anestesi atau operasi itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Harus diberikan obat premedikasi. Tujuan yang pertama, karena kita membahas anestesi, kemarin sudah tahu ya tentang trias anestesi. Salah satunya adalah analgesik ya, atau memberikan atau mengurangi rasa nyeri, memberikan kenyamanan. Jadi tujuan obat premedikasi adalah yang pertama untuk mengurangi nyeri atau sakit saat anestesi dan pembedahan. Nah, jadi sebelum pasien merasakan nyeri atau sakit nanti saat anestesi, saat operasi, kita berikan dulu obat-obatan premedikasi. Kemudian tujuan obat premedikasi yang kedua adalah agar pasiennya tenang ya. Kalau nanti pasiennya takut, kemudian TTV-nya tidak normal, biasanya kan orang kalau takut itu tekanan darahnya langsung meningkat, kemudian nadinya meningkat, nah bisa-bisa nanti operasinya batal ya. Kalau ini operasi elektif, beda lagi kalau operasi situ. Kalau situ ya jelas langsung dilakukan, tapi kalau elektif dilihat semuanya, tekanan darah atau TTV-nya, kemudian lab-nya. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa tenang,
takut, khawatir, cemas, tekanan darahnya tinggi, nadinya tinggi, napasnya juga takipnyu, biasanya operasinya akan ditunda. Jadi harus dibuat tenang, salah satunya dengan obat-obatan premedikasi. Kemudian yang ketiga, menambah khasiat anestesi. Jadi ketika kita menggunakan general anestesi misalnya dengan ketamin contohnya, itu harus disertai dengan obat-obatan premedikasi agar khasiat dari ketamin tersebut atau khasiat dari anestesi yang dipilih itu bisa lebih bagus jika diterapkan atau jika digabung dengan premedikasinya. Kemudian mengurangi dosis dan efek samping dari anestesi yang diharapkan ketika kita memberikan obat premedikasi, maka efek samping dari jenis anestesi atau obat-obat anestesi ini bisa dikurangi. Misalnya kalau ketamin membuat saluran pernafasan itu menjadi berlendir, nah maka salah satunya adalah diberikan obat pengering agar tidak terjadi lendir yang banyak. Karena kalau ada lendir, ada saliva, nanti itu bisa mengganggu jalannya operasi. Nah, ini yang saya maksudkan ya. Jadi untuk golongan premedikasi seperti yang sudah ada di RPP, itu ada 4 golongan. Yang pertama golongan narkotik, kemudian golongan sedatif, dan golongan obat pengering. Yang keempat adalah obat untuk mengurangi aspirasi, kecemasan, mual, dan muntah. Nanti silahkan Anda mengerjakan salah satu dari jenis obat-obat tersebut. Misalnya golongan narkotik ada beberapa, nanti silahkan dipilih mau mengerjakan yang mana. Harus lengkap mulai dari jenisnya, dosisnya, farmakodinamik, farmakokinetik, kemudian efek samping, atau indikasi, kontraindikasi, semua yang ada di buku anestesi bisa dituliskan di situ dalam paper ya. Nah, nanti untuk mahasiswanya kan sekitar anggap saja 50-an ya, 50. Nanti dibagi 3 karena saya sudah menjelaskan satu golongan, yaitu golongan obat pengering. Nanti untuk kelompok dibagi menurut absen, golongan narkotik absen 1 sampai berapa, sedatif golongan absen berapa, dan obat untuk mengurangi aspirasi, kecemasan, serta mual muntah. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan obat pengering? Nah, saya menjelaskan golongan ketiga yaitu obat pengering. Jadi obat pengering adalah salah satu obat premedikasi dalam tindakan anestesi. Dari katanya atau dari kata pengering berarti obat ini bertujuan untuk menurunkan atau mengurangi sekresi kelenjar saliva, keringat, kemudian lendir di parasimpatolitik sehingga menurunkan resiko timbulnya refleks vagal ya, refleks muntah. Jadi kalau salivanya menurun, kemudian berkurang, kemudian keringat, lendirnya dikurangi, maka diharapkan resiko timbulnya refleks vagal ini bisa dikurangi. Selain itu, obat pengering ini diberikan jika anestesi yang dilakukan memiliki efek hipersekresi, misalnya pemberian ketamin. Yang kalau Anda sudah belajar tentang ketamin, itu nanti dia salah satu efeknya adalah hipersekresi. Makanya untuk meningkatkan khasiat dari ketamin, kita harus memberikan obat pengering. Salah satunya adalah nanti saya bisa dipilih ya. Maaf. Selanjutnya, obat pengering serupa dengan substansi yang ada pada tanaman mematikan. Jadi seperti yang Anda lihat di gambar depan tadi ya, di slide paling depan. Jadi ternyata obat pengering itu ditemukan atau diekstrak dari tanaman bunga ya, di situ bunga putih ya warnanya ya, tapi ternyata adalah bunga yang mematikan. Nah, makanya harus berhati-hati pada penggunaan obat ini. Obat ini bekerja pada perifer tubuh di ujung saraf tertentu, sehingga bisa melakukan penurunan aktivitas kelenjar kecil yang melapisi mulut dan saluran udara, serta kelenjar ludah. Nah, jadi yang diblok adalah saraf perifer, di mana dia merupakan kelenjar yang berfungsi untuk
sekresi saliva, sehingga kalau ini diblok diharapkan salivanya, sekresi salivanya berkurang sehingga tidak banyak lendir pada saat dilakukan anestesi. Makanya disebut obat pengering. Nah, tadi untuk contoh obat pengering ada dua. Yang pertama adalah sulfas atropin, kemudian yang kedua skopolamin. Nah, sudah tahu belum apa itu sulfas atropin? Apa itu skopolamin? Nah, kalau belum, nanti kita bahas bareng-bareng. Seperti yang saya jelaskan dulu, obat-obatan anestesi itu jenisnya sangat banyak dan tidak akan cukup jika hanya dijelaskan oleh dosen. Jadi, Anda harus SCL ya, Student Center Learning, harus mencari sendiri secara lengkap obat-obatannya itu bagaimana farmakologinya, farmakokinetiknya, farmakodinamiknya, sesuai dengan yang sudah Anda pelajari pada semester awal ya. Sudah diajari ya apa itu farmakokinetik, farmakodinamik, farmakologi itu apa saja. Sebelum kita bahas dua obat tersebut, kita lihat untuk secara umum cara pemberiannya bisa diberikan dengan intramuskular ya atau intravena. Kita bisa lihat operasinya jenisnya apa, kemudian kira-kira waktunya itu berapa lama nanti operasinya. Kita harus lihat secara teliti dan harus dipastikan. Untuk pemberian intramuskuler, karena melalui otot, maka diberikannya 1 jam sebelum anestesi dilakukan. Jadi kalau anestesinya jam 9, pastikan jam 8 sudah masuk obat pengeringnya. Misalnya pakai sulfas atropin IM. Berarti 1 jam sebelum anestesi sudah dimasukkan. Kemudian kalau misalnya menggunakan intravena itu diberikan 5-10 menit sebelum anestesi, dilakukan dengan dosis 1/3 sampai setengah dari IM. Jadi dosisnya lebih kecil ya. Kalau dosisnya misalnya IM itu 0,5 gram, 0,5 gram misalnya, atau berapa, berarti setengahnya atau sepertiganya. Kemudian ada juga yang bentuknya oral, tapi yang sering HIM sama IV ya. Untuk oral misalnya malam hari sebelum anestesi dan operasi pasien sudah diberikan obat penenang, misalnya diazepam, terutama pasien yang hipertensi ya, apalagi hipertensi. Pasien yang nggak hipertensi saja, dia tekanan darahnya bisa naik kalau dia merasa khawatir atau cemas, apalagi pasien yang mengalami hipertensi. Jadi dia harus diberikan obat penenang pada malam hari sebelum dilakukan anestesi dan operasi. Nah, efek sampingnya apa? Karena dia menghambat saluran perifer yang mengeluarkan kelenjar keringat, sehingga efek sampingnya pasien bisa febris. Kalau sudah febris, ini bisa mengalami dehidrasi karena proses pembuangan panasnya terganggu. Oke, kita bahas salah satu obatnya. Yang pertama adalah sulfas atropin. Nah, sulfas atropin itu bentuknya juga putih ya, seperti susu. Nah, ini sulfas atropin ini adalah salah satu golongan antikolinergik. Apa artinya antikolinergik? Antikolinergik adalah obat yang menghambat aktivitas kolinergik atau parasimpatis. Nah, ini tadi termasuk obat premedikasi. Nah, atropin alkaloid belladonna memiliki afinitas kuat terhadap reseptor muskarinik. Nah, kenapa kita memilih atau apa tujuan pemilihan sulfas atropin? Sesuai dengan namanya obat pengering, jadi tujuan sulfas atropin adalah
mengurangi sekresi kelenjar. Kelenjar apa saja? Kelenjar saliva, saluran cerna, dan saluran pernafasan. Jadi di saluran pernafasan ini kan juga ada, kalau saliva itu kan di mulut, kalau saluran nafas itu kan sampai di trachea, kemudian tenggorokan. Jadi biasanya ada mukus-mukus juga penghasil saliva. Jadi tetap sulfas atropin tujuannya untuk mengurangi sekresi kelenjar di saluran nafas juga, selain di kelenjar saliva di mulut. Kemudian yang kedua, mencegah spasme laring dan bronkus. Jadi sulfas atropin juga bisa berfungsi untuk mencegah terjadinya konstriksi spasme atau laringnya mengecil ya, spasme atau menegang ya, sehingga nanti bisa menghalangi jalan nafas. Nah, ini dengan sulfas atropin bisa mencegah spasme, laring, dan bronkus sehingga jalannya lancar, tidak mengalami penyempitan. Kemudian sulfas atropin juga mencegah bradikardi. Sudah tahu bradikardi ya, berarti nadinya yang lebih rendah dari normal. Nah, ini bisa bradikardi itu juga berbahaya nanti pada pasien. Jadi sulfas atropin bisa digunakan untuk mencegah terjadinya bradikardi. Selain itu, sulfas atropin juga mengurangi motilitas usus karena tadi adalah mengurangi sekresi kelenjar saluran cerna, maka dia juga termasuk mencegah atau mengurangi motilitas usus. Makanya kalau habis operasi itu biasanya motilitas usus atau pergerakannya menjadi lambat sehingga tidak boleh makan minum sebelum kentut ya, karena kalau sudah kentut itu berarti motilitasnya sudah lancar kembali atau sudah normal. Kemudian yang kelima, melawan efek depresi narkotik terhadap pusat nafas. Nah, misalnya kita pakai general, ada efek depresi narkotik, ini bisa dilawan dengan sulfas atropin. Nah, mekanisme kerjanya seperti apa? Jadi, untuk sulfas atropin ini, mekanisme kerjanya menghambat mekanisme kerja asetilkolin pada organ yang diinervasi oleh serabut saraf otonom parasimpatis atau serabut saraf yang mempunyai neurotransmitter asetilkolin. Khasiat sulfat atropin ini bisa bekerja pada jantung, usus, dan bronkus. Jadi juga bekerja pada jantung sehingga dia bisa mengurangi bradikardi, bisa mengurangi motilitas usus dan mencegah spasme bronkus. Untuk farmakodinamiknya, pada sistem saraf pusat, ia bisa merangsang medula oblongata dan pusat lain di otak. Sementara untuk dosis kecil, bisa merangsang nervus vagus dan frekuensi jantung berkurang. Dan kalau digunakan dengan dosis besar, maka bisa terjadi depresi napas, eksitasi, disorientasi, delirium, sampai halusinasi. Jadi penggunaannya tidak boleh melebihi dosis. Kemudian untuk farmakodinamik pada respirasi, sulfas atropin bisa menghambat sekresi kelenjar hidung, mulut, faring, trachea, bronkus, mengeringkan mukosa jalan nafas, dan relaksasi otot polos. Jadi dia benar-benar menghambat sekresi di respirasi atau saluran pernafasan, mulai dari kelenjar di hidung, kemudian mulut, faring, trachea, bronkus, serta jalan nafas. Sementara yang selanjutnya untuk kardiovaskuler, sulfas atropin dapat menghambat efektivitas vagus pada jantung sehingga denyut jantung bisa naik, meningkatkan tekanan darah pada hipotensi refleks vagal. Jadi memang dosisnya harus diatur. Dia bisa menurunkan tekanan darah, bisa juga meningkatkan tekanan darah pada hipotensi. Sementara untuk saluran cerna bisa menghambat sekresi kelenjar liur, sehingga kalau menggunakan obat ini memang pasien terasa tidak nyaman ya, karena pasien akan merasa mulutnya kering, kemudian sulit menelan, mengurangi sekresi getah lambung, mengurangi tonus otot polos, sehingga motilitas usus menurun. Jadi bisa Anda bayangkan kalau kelenjar saliva itu kering, pasti rasanya kan tidak
nyaman ya, apalagi nanti dimasukkan benda. Tapi memang ini perlu dilakukan agar tidak terhalang oleh sekret pada saat pasang ETT misalnya. Selanjutnya, farmakodinamik untuk kelenjar keringat ini bisa menghambat kelenjar keringat sehingga kulit menjadi kering dan badan terasa panas. Bayangkan kalau proses evaporasi atau penguapan itu dihambat, maka panas akan selalu berada atau tertahan di dalam tubuh sehingga menyebabkan febris atau badan terasa panas. Sementara untuk farmakodinamik di mata bisa menghambat muskulokonstriktor papilae dan siliaris lensa mata sehingga bisa menyebabkan midriasis yaitu kontriksi pada pupil ya. Kemudian otot polos lain ini bisa menyebabkan relaksasi destrusor dan kontriksi sphincter uretra sehingga terjadi retensi urin, gangguan miksi sehingga pasiennya harus mengejan saat mengeluarkan urin ya karena terjadi retensi urin artinya urinnya terhambat. Pengeluaran urinnya terhambat. Selanjutnya untuk farmakokinetik, alkaloid belladonna ini mudah diserap dari semua tempat kecuali di kulit karena memang tadi diperkecil kelenjarnya. Sebagian diekskresi melalui ginjal dalam bentuk asal. Kemudian di metabolisme di dalam hepar dan dibuang dari tubuh melalui urin. Untuk masa paruhnya sekitar 4 jam. Jadi masa paruh obat ini adalah 4 jam. Di metabolisme di hati dan dibuang dalam tubuh melalui urin. Nah, untuk efek samping, karena obat ini tadi mencegah panas keluar sehingga panasnya tertahan di dalam tubuh, ini menyebabkan mukanya merah ya. Merahnya itu karena panas tadi ya, karena febrisnya. Kemudian mulut kering karena dia menghambat air liur, saliva sehingga mulut akan terasa kering. Dia juga akan berpengaruh pada papilae mata sehingga penglihatan menjadi kabur karena dia juga selanjutnya karena dia juga menurunkan motilitas usus sehingga pasien akan mengalami konstipasi. Selanjutnya, karena dia mencegah bradikardi, dia meningkatkan tekanan darah, dia juga bisa meningkatkan nadi. Kalau terlalu banyak dosisnya, maka bisa menyebabkan takikardi. Kemudian, obat ini juga menyebabkan bingung sampai halusinasi dan delirium ya. Jadi pasien itu kalau mendapatkan anestesi itu kadang sampai halusinasi, dia nggak sadar ya, dia ditanya kemana, jawabnya kemana, dia nggak sadar halusinasi. Kemudian sampai delirium ya, setengah sadar, setengah tidak ya. Selanjutnya, untuk cara pemberian dan dosis, tadi sudah dijelaskan bisa melalui IM dan IV. Untuk IM dosisnya 0,01 mg per kilogram berat badan. Diberikan 30 sampai 45 menit sebelum induksi. Tadi juga bisa juga diberikan 1 jam sebelum anestesi ya, sebelum induksi. 0,01 mg per kilogram. Jadi bisa Anda hitung kalau beratnya 50 ya berarti 0,01 kali 50. Sedikit sekali ya obatnya ya, jangan sampai kebanyakan. Nah, untuk dosis IV ini lebih kecil lagi ya, IV dosisnya 0,005 mg per kilogram berat badan, diberikan 5-10 menit sebelum induksi. Ini lebih cepat diberikannya karena memang IV itu kan efeknya lebih cepat daripada IM, sehingga untuk IV bisa diberikan 5-10 menit sebelum induksi, tapi dosisnya jauh lebih kecil. Ini kan berarti setengahnya ya. Tadi bisa pakai setengah atau sepertiga. Ini contohnya pakai setengahnya. Kalau IM 0,01 berarti untuk IV 0,005.
Nah, kontraindikasinya karena tadi menyebabkan demam atau febris, maka untuk pasien yang suhunya tinggi tidak boleh diberikan sulfas atropin. Kemudian tidak boleh juga diberikan pada pasien dengan takikardi, tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami gangguan pada saluran nafas, misalnya pirotoksikosis, dan karena berpengaruh pada mata, tidak boleh diberikan juga pada pasien yang mengalami glaukoma. Ini kontraindikasi, berarti jangan sampai pasien-pasien ini diberikan sulfas atropin. Untuk yang kedua, obat pengering lainnya adalah contohnya skopolamin hidrobromida. Tadi sudah saya jelaskan, gambarnya ada di depan ya, bunga putih ya bentuknya, bunga yang indah tapi beracun ya. Nah, untuk skopolamin hidrobromida ini penggunaannya bisa sebagai pramedikasi, kemudian amnesia, jadi pasiennya bisa hilang ingatan pada saat itu ya, bukan hilang ingatan seterusnya. Sedasi bisa juga sebagai sedasi, fakolisis, dan pengobatan mabuk perjalanan. Nah, jadi kalau mabuk bisa menggunakan obat ini ya, tapi hati-hati kalau ada yang lain jangan menggunakan obat ini. Untuk dosisnya, jika menggunakan per oral itu 0,4 sampai 0,5 mg. Untuk IV, IM atau SC 0,2 sampai 0,65 mg. Untuk anak-anak 0,06 mg per kilogram. Maksimum diberikan 0,3 mg. Sementara pemberian IV harus diajarkan dengan air steril, jadi jangan langsung diberikan, tapi dia harus dicampur karena dia pekat sehingga nanti bisa merasa sakit pasiennya dan juga efeknya nanti kurang bagus. Jadi harus diberikan atau diajarkan dengan air steril atau bisa menggunakan aquabides. Kemudian untuk pantranzismal itu tempelkan pada kulit pos tahu rikuler. Jadi pes transdermal itu seperti yang ditempelkan di kulit ya. Ini misalnya kalau koyok kayak gitu ya bentuknya. Nah, ini langsung ditempelkan pada kulit postaurikuler. Untuk eliminasi, jadi obat-obatan ini akan disekresikan atau dibuang melalui hati dan ginjal. Bisa dibayangkan ya, hati itu fungsinya untuk detoksifikasi. Jadi semua racun-racun itu bisa dikeluarkan lewat hati ini dan ginjal. Untuk farmakologinya, skopolamin mempunyai efek antisialok dan okuler sehingga dia lebih bagus atau lebih besar efeknya dari atropin. Efeknya ke jantung itu menyebabkan takikardi dan pada otot polos bronkus bisa menyebabkan bronkodilatasi ya, bronkusnya melebar dan traktus gastrointestinal. Obat ini menghasilkan efek sedatif yang lebih nyata dan berlangsung lama dibanding atropin. Untuk dosis terapeutiknya itu menyebabkan mengantuk, euforia ya, euforia berarti kayak bahagia sesaat nggak jelas gitu, bisa amnesia dan kelelahan. Sementara untuk menghambat mabuk perjalanan ini karena dia beraksi atau bereaksi langsung pada pusat muntah sehingga bisa digunakan sebagai obat mabuk perjalanan. Untuk farmakokinetiknya, awitan aksinya IV hampir segera, sementara untuk IM per oral dan TD itu 30 menit. Transdermal tadi ya. Sementara untuk efek puncaknya IV ini 50-80 menit, IM dan PO 2 jam, dan transdermal 3 jam. Lama aksinya untuk IV 2 jam, IMPO 4-6 jam, dan TT 3 jam. Toksisitasnya, sindrom antikolinergik sentral dan mempotensiasi efek sedatif, narkotik, benzodiazepin, antikolinergik, antihistamin, dan anestetik volatil. Jadi ini bisa mempotensiasi efek atau
meningkatkan efek sedatif seperti narkotik, benzodiazepin, antikolinergik, antihistamin, dan anestetik volatil. Nah, yang harus Anda ingat untuk hati-hati, waspada, gunakan secara hati-hati pada pasien dengan glaukoma sudut sempit, kemudian penyakit arteri koroner, obstruksi leher kandung kemih, dan pilorus atau penyakit pada usus, pada lambung. Kemudian hati-hati dengan bahaya sindrom antikolinergik sentral. Nah, ini bisa diatasi dengan bisostigmin IV 15-60 mikrogram per kilogram. Obat ini bisa menimbulkan kegelisahan dan kebingungan pada manula atau pada pasien lansia dan orang muda. Penggunaan tidak disarankan dalam kebidanan, misalnya pada ibu hamil, karena bisa menyebabkan takikardi pada janin. Jadi untuk pasien-pasien seperti ini, hati-hati, harus dikonsulkan. Kalau memang bisa dicari alternatif lain, jangan digunakan karena efeknya tidak bagus atau bisa berbahaya pada pasien-pasien ini. Selanjutnya, efek samping dari skopolamin ini untuk kardiovaskuler dia bisa menyebabkan takikardi. Tapi kalau dosisnya kecil bisa menyebabkan bradikardi. Untuk pulmoner, sama efeknya dengan takikardi. Untuk pulmoner dia menyebabkan takipneu. Untuk sistem saraf pusat bisa menyebabkan disorientasi, kemudian gelisah, pasiennya gelisah ya, disorientasi, tidak kenal ruang tempat orang, kemudian bisa mengantuk dan delirium dan kebingungan. Untuk gastrointestinal bisa menyebabkan ileus paralitik, kemudian bisa konstipasi, mulut kering, dan mual muntah. Untuk pada mata bisa menyebabkan gangguan akomodasi ya, cara melipat dan menyempit pada mata, kemudian menyebabkan penglihatan kabur. Untuk alergi, ini bisa menyebabkan shock anafilaksis dan urtikaria atau bintol-bintol merah pada kulit. Pasien yang alergi. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Silahkan tugasnya dilakukan. Nanti saya bagi untuk absensinya. Jadi masing-masing anak nanti bisa mencari contoh obat sesuai dengan golongannya. Atau cari saja obat-obatan apa saja sesuai dengan golongannya. Misalnya golongan sedatif itu apa saja obatnya dijelaskan. Golongan narkotik itu obat-obatannya apa. Kemudian golongan yang bisa mengurangi kecemasan, mual, dan muntah. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan. Sebenarnya saya sudah berbicara langsung ke Sipen ya, jadi tolong video pembelajaran seperti ini diperhatikan ya, apapun isinya. Kalau misalnya ada kekurangan bisa langsung konfirmasi ke dosen, jadi jangan kemudian tidak dilihat sama sekali ya. Kalau tidak dilihat sama sekali, mendingan tidak usah ada video. Jadi diharapkan semuanya bisa lihat, like, dan subscribe untuk channel pada D4 keperawatan anestesi. Oke, dari saya cukup sekian. Ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.